Pemirsa YouTuber yang terkasih, kita sekarang ingin mengikuti menapaki jejak-jejak para misionaris yang bekerja di Manggarai di Keuskupan Ruteng. Hari ini kami mendapat kesempatan istimewa untuk bertemu dan berwawancara dengan Pater Thomas Krum SVD. Beliau adalah seorang misionaris yang berasal dari tanah Hungaria, Eropa Timur, dan pertama kali mendarat di Indonesia, di Jakarta dengan kapal laut tahun 1962. Kemudian dalam masa tuanya, Pater Thomas tetap tinggal di sini, menghabiskan masa tuanya tidak hanya menikmati alam Ketang Rejeng yang indah, tapi juga merasakan cinta umat yang tidak pernah hilang dari kalbunya. Mari kita ikuti kini wawancara dengan Pater Thomas Krum. Pater tadi bilang tahun 62 ke sini, ke Indonesia, Kenapa dulu mau ke Indonesia? Begini ya, menarik itu. Dan saya beritahu 3 negara, Filipina, Indonesia, dan India. Dan saya dapat Indonesia. Oke. Waktu itu sudah pernah dengar tentang Flores? Itu waktu di seminari di Santa Rupert itu selalu datang pater-pater dari Flores itu. Nenek Yakob dari Maguleva itu, datang itu. Dia cerita, karena dia berasal dari Austria, dan dia cerita. Dia cerita di seminari pada pater mereka anak seminari. Jadi pater ditabiskan tahun 62. Tanggal 18 Maret 1991 bersama dengan Pater Misaros juga. Sama-sama dengan Pater Misaros ditabiskan di San Gabriel. Di sana di San Gabriel ada orang dari Hungaria itu datang dari Flores itu, Pater Mikhail Krisic. Itu dia bertugas di Larantua di Pomba Kayu itu, dan dia beri informasi juga kepada kami. Kami tanya, apa yang kamu harus bawa ke Indonesia? Anggur yang baik. Itu anggur yang baik. Keju tidak ada. Bawa keju dan anggur ya? Tidak, tapi itu juga waktu dia keliling bersama dengan dia Pater Desa dengan saya, kami kunjung dia di Pulau Solor. Di Solor ya, Pulau Solor. Jalan keliling dan habis itu kami kunjung orang yang di mana mereka jual sopi yang baik selalu. Coba itu, tumpah itu sopi, habis itu pasang kalau menyala. Waktu itu Pater mereka tes juga sopinya. Tidak takut. Pater, waktu di Eropa kan pasti juga sudah dengar, di sana daerahnya sulit, banyak malaria. Tidak takut, Pak? Tidak, itu karena bisa suntik lebih dulu juga. Ada suntik malaria. Kami datang ke sini tidak itu rasa romantis lagi, karena daerah lain berbeda dengan Eropa itu. Daerah misi ya, menarik. Iya itu. Dengan apa itu? Dengan flora dan fauna di sini itu menarik. Daerah ini dengan itu ya tunjuk selalu menunjukkan itu pohon kelapa itu. Pohon kelapa. Palem. Itu waktu itu menarik ke Pater. Iya. Betul, di sini tidak ada di Manggarai, tidak ada di pantai itu. Di pantai. Lalu waktu datang pertama ke sini pakai kapal laut, Pater? Ya, waktu itu berangkat dari mana? Itu berangkat dari Genoa. Genoa, Italia. Naik kapal. Kami pergi kunjung dulu, pergi ke Roma. Habis itu bertemu Bapak Suci waktu itu Yohanes ke-23. Dari Genoa ke mana? Genoa itu mereka transmigran ke Australia dari Italia itu. Kapalnya langsung ke Indonesia atau itu di Australia tapi singgah. Berapa bulan, Pater? Tidak hanya 2 minggu. 2 minggu perjalanan. Itu turun di Tanjung Priok. Habis itu di sana jadi terus sudah bertemu dengan Bapak Uskup Fambekong di sana. Ya karena ya pakai pakaian tidur itu. Habis
situ dari Jakarta naik kereta api ke Surabaya itu. Surabaya, Stella Maris, Ende. Oh, turun pertama di Ende. Iya, iya, iya. Dari Ende Pater Dari Ende ke Mataloku, ke Mataloku. dan di Mataloku itu selama berapa dari bulan Mei sampai bulan September ikut kursus bahasa Indonesia. Iya. Oh, belajar bahasa Indonesia di Mataloku dulu. Iya, iya, iya. Itu tahun 62. Itu sudah 62, ya, sudah 62. Oke, setelah selesai belajar bahasa, baru berangkat ke Manggarai. Iya, gitu. Pertama di Manggarai Pater di mana? Apa dulu? Itu gas. Todo. Habis itu Pacar, dan habis itu di sini sudah. Oke, waktu datang ke Ketang Rejeng tahun 64. 64 ya. Waktu itu menggantikan Pastor siapa? Itu Tunggar. Romo itu masuk di sini dan saya dari Pacar ke sini. Oh. Dia ke Pacar, saya ke sini. Oh. Jadi tadi Pater karya pertama di sini di Todo, ya? Setelah itu baru ke Pacar, Ya. baru tahun 64 mulai di Rejeng Ketang. Ya. Praktis di Ketang 52 tahun ya Pak? Itu Sebagai Pastor Proki. Itu di Rejeng itu tidak ada petang itu, tapi Romo Thomas Solo sudah ya lihat itu bahwa di Rejeng itu makin sempit itu tanah itu. Dulu mereka beri tanah cukup, habis itu mereka ambil kembali. Di rumah paroki yang ada di masih ada di rumah di Rejeng itu yang kecil saja dengan kalian namanya. Oh, di situ dulu. Makanya namanya paroki Ya, Rejeng, Ketang Rejeng. Ini dari Rejeng pindah ke Saya sini. mulai di sini. Ini secara baru itu. Terima kasih. Itu waktu masa itu sudah hubung mereka orang lampa di sini sehingga mereka beri berapa sampai 5 hektar hektar itu tanah ini. Tanah Oh, jadi semua bangunan ini Pater yang bangun ya? Gereja, aula, pastoral ini. Ya, ada SMP lagi. SMP juga zaman Pater dibangun. SDK sudah sebelumnya. Itu Sudah lama. Sudah masih dengan apa itu Bapak Usul Rombekung itu yang dia bantu itu untuk bahan ke sini. Pater untuk bangun gereja, untuk bangun aula. Waktu itu belum ada donatur ini untuk Indonesia, tetapi saya hubung selalu ke Dari luar negeri. Yo. Kalau umat sendiri ikut serta juga dalam pembangunan. Turut membantu. Itu lebih sulit daripada ini, sekarang lebih gampang itu karena dulu itu banyak gereja ini atau di kapela juga tidak ada itu, umpamanya di Bopang tidak ada kapela. Buat itu habis itu apa di Tonggor tidak ada, di Dencor semua tidak ada. Umat pelan-pelan. Iya. Dan mereka pasti selalu sekarang beritahu kepada umat itu. Mereka bantu apa itu? Kita membangun kapela, tetapi itu ada tuntutan dari Jerman, dari Agustin 20% itu harus swadaya dari rumah. Itu mereka bawa juga pasir dengan batu, mereka kumpulkan pasir, batu, kayu, dan uang juga. Pater, waktu pertama kali datang ke Manggarai, apa pesan Pater? Tidak, itu saya rasa tertarik itu. Bertemu dengan orang karena terus itu terima kasih sudah ada Pater Bos, Pater Frostemas, mereka pergaulan mereka bagus dengan orang itu. Orang Manggarai memang orang ramah Pater ya. Itu bahasanya. Iya. Sehingga bagus itu dengan orang di sini, orang Manggarai selalu bisa cerita mengenai bahasa itu. mereka rasa lucu itu bagaimana mereka orang Manggarai di sini mereka mereka umum di kolam dan di Pacar dan habis itu di Kempo dan begitu macam sehingga bisa paham kita mereka. Kalau orang tua dulu Pater datang mengaku dia pakai bahasa Manggarai itu waktu sudah itu Pater Frosteman sudah buat daftar ini. Oh, ini bahasa Manggarainya kalau dia mengaku dosa ini Manggarainya. Apa mereka biasanya datang mengaku. Oh, Pater mereka sudah belajar. Oh, Iya, saya mengerti dalam situ apa itu bisa beri nasihat juga itu terserah sangat di pergi Ampung atau Pergi Ampung dan Maimori.
Kalau beritahu banyak kali mereka kalau habis mengaku itu sekali gak? Itu sekali gak? Oh, kalau sudah bilang itu sekali gak? Oh, sudah. Yo. Ini apa? Ngaji terus apa? Keluarga ngaji yang madami tapi yang Maria kata itu. Terima kasih Tuhan. Balik dia. Tidak artinya rasa menarik di sini itu selalu ada variasi itu karena ada perkembangan itu. Oh, iya. Itu mereka banyak mereka tinggal di dalam rumah gendang itu. Oh, itu sampai 10 keluarga di satu rumah gendang. Di situ kita cukup sudahkah itu harus setiap keluarga harus buat rumah sendiri. Waktu Pater datang tahun 64, sawah sudah ada di sekitar tetangga. Sudah ada itu. Sudah. Jadi umat memang sudah hidup dulu dari pertanian. Ya. Kalau kebun macam kebun jeruk ini datang kapan? Jeruk ketang. Kemudian ada itu muncul itu jeruk. Dari mana nih Pater jeruk ketang? Saya tidak tahu lagi, tetapi tidak lama juga mati. Jeruk ketang itu jaket jeruk ketang. Tapi di sini juga Pater bertumbuh kopi, ya? Kopi juga ada. Itu juga waktu datang itu hampir tidak ada kopi. Itu Pelan-pelan baru kepelihara kopi dan pisang dan apa semua saja di bagian Kongkong di sana dan jadi banyak sekali tugasnya pastor zaman dulu karena semua dikerjakan sendiri. Iya. Pater, yang bagus juga di sini Pater pendidikan ya. Jadi orang tua banyak mengirim anaknya untuk sekolah, tapi juga di sini banyak sekolah yang didirikan. Iya. Dulu memang Pater juga menekankan itu pendidikan. Ya, pasti itu. Tapi habis itu pemerintah juga perhatikan, lihat saja pendidikan. Kalau di gereja saja yang ngurus itu pendidikan, akhirnya menulai impres sudah. Ya, impres itu mah. SMP-nya Pater yang dirikan dulu. Ini ya. Apa dulu alasan kenapa SMP dibangun? Ya itu supaya ada SMP Katolik, SMP banyak tamatan SD yang iya itu. Mereka kerjasama dengan Pater Basel itu. Dia buka di Santo Claus, saya Santo Stefanus, tetapi masih ada kami kerjasama dulu. Pater Basel dia kirim lagi murid ke sini itu, dan kami saling membantu ini. Habis kalau yang tamat di sini, SMP di sini ya kami kirim ke Santo Claus, dia pergi lagi itu bantuan. Bagus. Asrama juga Pater dulu sudah. Ya, asrama pasti lebih banyak asrama juga semakin itu. Pater, menurut Pater budaya Manggarai ini bagaimana dengan iman Katolik? Ada yang selaras, sepaham, atau ada juga yang kurang selaras? Itu terlalu berkembang itu, ada terlalu ditekankan itu. Ini waktu pasti karena saya tersendiri saja, saya tidak bisa layani itu. Mereka umpamanya ada kematian itu mereka datang dengan bisa kuburan dan habis itu santal dan habis itu malam dan peduli itu saya tidak bisa urus itu. Satu kali saja karena saya tersendiri saja. Saya selalu beritahu kepada mereka umpamanya pergi patroli ke anak, ke pahar, atau rendung, atau begitu. Saya datang hari ini, tapi jangan panggil lagi saya. Itu saya mau melayani semua mereka. Karena saya selalu setiap bulan itu. Pater, dulu waktu awal-awal patroli dengan apa? Dengan kuda? Itu sampai tahun 89 begitu. Dulu Pater kalau patroli tidak kembali lagi ke sini, keliling dulu, baru kembali ke pusat. Kembali selalu. Oh, karena di sini agak dekat ya. Atur begitu untuk 1 bulan. Hari Minggu pertama di sini, Di bisa di pusat sini patroli, ya. dengan permandian.
Habis itu hari Minggu kedua anak, begitu. Dengan apa itu? Selalu dengan urus nikah semua satu kali. Tidak mau apa itu berkat nikah di tempat, datang ke sini ke pusat paroki saja. Habis itu ini hari Minggu ketiga itu di Rentun, itu lagi itu juga bersama dengan nikah dan habis itu pada hari itu hari Minggu keempat itu setiap bulan. Habis itu di antaranya ada manifestasi lain itu hari-hari biasa, hari Kamis, hari Jumat begitu di Denjua atau di mana itu di apa itu Keliling tiap hari. Ya, sehingga waktu pergi kunjung umat itu beritahu saya sudah beritahu begitu tanggal begini saya datang. Saya bisa atur itu semua untuk nikah dan untuk permandian dan semua. Oh, jadi di satu stasiun itu langsung semuanya nikah, permandian, Ya. pengakuan semua. Ya bisa ya. Hari sini ada bisa sekolah. Oh, bisa sekolah ya, khusus ya. Lanjutkan Pater, waktu awal-awal dulu apa saja tantangannya atau kesulitannya di sini? Oh iya, tidak terlalu, hanya itu saja capek itu dengan naik kuda itu. Capek ya. Melayani 2-3 stasiun itu satu hari itu. Tapi Pater dulu umatnya semangatnya, biar capek karena umat semangat. Ya, pasti mereka Rasa senang juga. Bisa syukur panen dulu Pater buat di stasiun, di pusat stasiun. selalu di stasiun. Oke. Pater, selama 50 tahun lebih Pater melayani di sini, apa saja perkembangan yang bagus, yang positif yang terjadi? Dulu ada sampai 20 berapa itu SD itu. Padahal ada dulu ada 7 SD dan habis itu dengan ada SMP ada berapa di sini ini dan di Timur dan di Lagur dan apa itu SMP ruang lagi ada. Artinya perkembangan hebat untuk. Pater, kalau Pater bandingkan situasi umat zaman dulu dengan sekarang, apa yang berubah? Ya itu artinya mereka cari apa itu semua mereka cari hidup itu dengan baik itu. Pendidikan semakin berkembang itu. Kalau Pater lihat yang sekarang ini, apa saja tantangan zaman sekarang ini yang Pater lihat juga dirasakan umat, tantangan zaman, masalah-masalah zaman yang Pater lihat? Apa itu hanya ini tidak beres, mereka tidak tertib. Waktu saya jadi pacar itu mereka datang itu. Waktu itu saya mesti umpamanya waktu datang kabar kawin, saya harus tanya dulu itu ikan atau menu itu apa itu. Nah dulu kok nggak paksa lata tua itu. Dulu udah paksa. Sekarang itu sebaliknya. Sekarang kalau bertemu terus sudah tinggal bersama. Sudah kawin kampung sudah. Itu mah banyak rusak itu. Jadi sekarang lebih banyak kawin kampung daripada banyak dulu. Banyak. Di Ketang di sini kira-kira apa yang Pater rasa paling indah, mengesankan dari umat di Ketang ini? Baik kalau mereka sudah lebih tertib daripada dulu. Supaya karena rumah kerumahan dan semua itu lebih bagus itu, artinya sudah luar biasa. Dulu waktu datang itu masih apa itu babi masih berkeliaran, habis itu mereka panggil babi apa itu begitu buat rusak lagi kebun, orang punya kebun tapi kelihatannya sudah tertib. Sekarang apa itu sawah atau apa kebun dan begitu mereka punya rumah, mereka suka itu membangun rumah yang bagus itu. Itu bagus itu. Pater dulu di sini 52 tahun sebagai pastor paroki, 50 tahun lebih. Iya. 50 tahun ini Pater tidak rasa bosan? Tidak, karena itu saya beritahu selalu perkembangan, itu selalu ada perubahan dalam itu tidak cukup itu. Oke, mantap. Pater, ini juga di seminari, di sekolah SMP. Itu sedikit campur itu, ya. Karena mereka minta. Ini waktu ini waktu patroli itu. Boleh foto ini, karena tidak ada kendaraan lagi sekarang. Ini Pater ini? Ya. Naik kuda itu. Dulu katanya ada juga trompet. Sebelum tidak ada trompet.
Oh, sebelum masuk saya sudah tahu lebih dulu itu kirim surat selalu. Oh, Kalau saya datang dan tidak perlu turun itu tidak ada. oh ini yang naik kuda ya? Ya. Kuda beban juga ada di sana. Selama di sini tidak ingat rumah, tidak ingat kampung, halaman. Karena saya tahu itu bahwa sesudah 5 tahun atau 3 tahun berpisah di Amerika itu. Waktu berlibur mereka banyak tanya tentang situasi di sini. Amerika. Sudah menjadi tanah air ini di sini. Sudah jadi tanah air Pater, sudah bahagia di sini. Apa Pater? Kira-kira apa pesan Pater untuk umat di sini, untuk kami generasi imam yang sekarang melayani? Apa pesan Pater, harapan Pater ke depannya? Ya, itu saja yang anak dengan tabah hati saja melayani umat itu selalu. Jangan menyeleweng itu dan kaitkan. Ya. Apa pesan Pater untuk umat di sini? Harapan Pater untuk umat di sini, di paroki ke depannya? Ya, coba mereka jangan malas pergi ke gereja itu. Minta supaya lebih aja datang ke gereja, tunjuk apa iman mereka, hidup menurut iman mereka. Baik Pater, ini setelah 50 tahun lebih mengabdi, melayani di sini. Tadi Pater bilang Ketang, Manggarai ini sudah menjadi haimat ya, menjadi tanah air. Ya. Pater bersyukur dulu bahwa menjadi misionaris di Manggarai. Pasti itu selalu ada yang lain itu pasti lupa itu tanah air yang asli, tetapi saya tidak perlu lupa itu. Ada kalanya saya masih belajar itu tentang Austria dengan HP itu, karena ada bagus yang ada film yang bagus yang saya tidak ada kesempatan untuk ikut itu konser dan begitu dan macam mengenai geografi atau bahasa. Oh, sekarang bisa lewat HP. Bisa, karena Oh, benar. tekan saja Austria sudah mulai atau Hungaria mulai. Oh, Pater bisa lihat. Ya. Sejak kapan pakai HP? Anak 2017 itu untuk urus apa itu perpanjangan paspor Austria saya di Eropa waktu itu bertemu dengan Bode Argens. Bode Argens dan itu saya punya HP itu Nokia itu macet dari Amerika, terus kepada teman itu cepat beli HP yang baru, dan habis itu ini sudah lebih canggih itu karena ada YouTube dan semua di sini. Jadi Pater lihat HP ini macam-macam, lihat berita, lihat YouTube, konser juga lihat. Bagus itu. Banyak hal yang diperoleh dari HP. Jadi Pater juga menganjurkan supaya baik kalau sekarang orang juga menggunakan HP ini untuk pewartaan. Ya untuk karya. pasti. Karena banyak yang terbantu. Ini juga ini pewartaan juga itu selalu. Pater, yang terakhir ini di usia senja ini kira-kira apa kerinduan Pater? Apa masih kerinduan Pater? Ya, itu saya masih, karena saya tidak bisa jalan itu, tetapi saya coba jalan itu. Ini seperti kemarin dulu saya pergi ke rute ke jalan, tapi saya rasa capek itu. Ada juga umat yang datang kunjung Pater. Mereka datang terus. Ada terus lalu. Iya. Pater, sebagai imam, apa yang menjadi kekuatan, kegembiraan? Tadi misa. Ya itu Bapak apa itu selalu ada hubungan dengan umat itu mereka. Itu mereka datang dari anak itu, dan mereka datang itu selalu mereka apa lagi makanan di sana. Mereka tahu makanan kesukaan Pater. Ya, karena kayak waktu Roh Kudus datang itu pindah ke sini, ia sangka itu sudah tersendiri, padahal kami ada 5 orang di sini, masih ada kapelan, masih ada frater dan semua, dan saya lagi begitu kan. Ya. Pater, bagus kan. Jadi kegembiraan seorang imam tadi pertama misa, lalu yang kedua pertemuan dengan umatnya. Perjumpaan dengan umat itu yang memberikan sukacita. Apalagi di sini ada dua itu yang tinggal bersama dengan saya tadi. Jadi dari
Terima kasih setiap sekretaris itu yang Membantu, Pak. telepon terus itu. Oh. Pater, terima kasih banyak atas sharing pengalamannya, luar biasa sekali. Pemirsa YouTuber, demikianlah sharing pengalaman Pater Thomas Krum di Paroki Ketang Rejen. Lebih 50 tahun beliau berada di sini, dan beliau sudah merasa Rejen Ketang ini adalah heimatnya, tanah airnya. Sukacitanya itu karena Tuhan selalu setia dan juga umat selalu setia mencintainya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kunjungan.